Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Sesuai perjanjian, kompresor yang kemarin saya cek pres ini 250, saya isi freon ini untuk menguji dan menggunakan evap. Kompresor, kondensor saya masukin air sedikit, kemudian evap. Dan kapiler ini panjang 250, ini 0,27. Sudah saya isi ini, Anda akan saksikan hasilnya. Jadi kalau pres lemah ini, apa yang terjadi? Misalkan ini, di manifold PSI-nya ini tinggi, angkanya baru dingin evap misalkan. Kemudian anget filter ini setelah tekanan tinggi misalkan, ini akan Anda saksikan supaya Anda ini paham. Atau si evap ini dinginnya hanya di ujung, tidak mau turun ini, Anda akan saksikan. Atau ini sempurna, Anda akan saksikan. Saya sesuai perjanjian mengadakan uji tes ini. Uji tes kompresor pres lemah, saya pasang evap, kapiler, kondensor, dan saya isi freon. Apa hasil ini? Anda bisa dipastikan untuk satu pengalaman ini. Atau misalkan ada punya kompresor pres lemah, Anda pasang. Sesuai data ini, kompresor ini pres lemah, ya pun dingin, tapi ini yakin saja tidak lama-lama amat ini akan masalah, karena pres lemah ini sudah pasti ada masalah di kompresor. Saya akan tes, ini tekanan di 30, ini luar biasa ini. Oke, ntar gampang videonya. Ini sedikit anget, filter, kapiler sedikit anget, evap ini dingin. Evap saya hanya kerudungin karung. Jadi kalau Anda ntar kameranya saya liatin caranya seperti ini, saya akan tes ini. Saya akan coba kurangin karena ini tekanan di 30. Saya versi cepat saja, jadi nggak saya gambarin. Intinya si freon seperti ini. Saya akan keluarin tang ampere juga ini, berapa ampernya. Posisi ini telanjang, tidak di bodi kulkas. Tapi ini untuk uji yang luar biasa untuk Anda ini. Ampere ini 0,4 ini. Saya kurangin anget filter. Oke, saya kasih tahu ini. Oke. Ini kompresor yang kemarin. Saya cek pres 250. Saya sambung ke kondensor dan saya masukin air ini ya. Berapa U ini. Kemudian keluar di filter dan ke kapiler. Kapiler ini 250 cm 0,27. Kemudian ini pengisian ya. Oke.
Kemudian ini masuk isep, ini masuk ke evap. Ini basah memang karena ini kapiler tidak ngikut. Jadi ini hanya uji. Saya akan buka ini hasilnya. Ini dingin, oke? Saya yakin ini dingin karena ini dinginnya menyengat. Kalau tertutup ini sudah pasti ada eshing ini. Saya jadi menjamin ini bisa, cuman kompresor ini kan saya bilang ini masalah. Jadi kalau misalkan diterusin juga nggak lama, misalkan masalah kan percuma juga. Ini sudah pasti dingin. Oke, ampere saya lihat. Ampere ini 0,07. Saya akan kurangin. Tekanan di 30. Ini saya coba kurangin ini. Oke. Anda akan lihat ampere ini 0,7 ini. Oke guys, ini sudah tidak main-main lagi karena ini sudah konten yang super ini. Konten yang tidak saya tipu, kemudian bukan menipu karena ini uji nih. Saya menguji pres ini lemah 250 PSI dan saya isi freon, saya kasih evap dan kapiler ini 0,27 250 cm. Ampere ini 0,7 ini tadi saya kurangin. Jadi ini untuk perhatian semua, apalagi ini para pemula. Pres lemah ini akan terjadi seperti ini misalkan. Oke. Saya akan cek freon dulu. Ampere 0,7 jadi saya kurangin. Ini jelas tidak benar kalau ampere 0,7 ini sudah, kalau ada listrik voltasenya turun saja ini ampere sudah pasti naik di atas 0,7. Ini masalahnya kalau misalkan isi freon ampernya ini sudah 0,7. Ini membahayakan misalkan ada tiba-tiba voltase listrik menurun. Ini ampere sudah pasti akan lebih dari 0,7. Ingat ini para pemula ya. Saya akan tes di bawah 0,7 ini. Ini 0,6 ya. Kemudian ini ini konten ini memang super. Jadi ini memang saya harus kelihatan ini. Ini konten super ini. Ini 0,6, si filter ini anget ini. Berarti kondensor anget, kemudian kapiler ini anget. Saya akan habisin malam ini untuk Anda karena ini adalah konten yang super ini. Akan saya buktikan kepada Anda ini. Oke. Ampernya ini 0,6. Kemudian ini dinginnya kurang menyengat. Tapi kalau di bodi kulkas aslinya ini saya jamin ini jadi dan beresing. Jadi ini saya menyatakan ini pasti jadi dan beresing. Hanya saja kalau kompresor ini masalah, tetap tidak lama akan menjadi masalah. Oke. Ya. Filter ini anget. Kemudian ini tekanan di 25. Saya akan kurangin.
Memang kalau pres lemah ini Anda akan tahu. Ini dingin kalau jarum PSI ini lebih tinggi misalkan. Ini ketahuan. Ampernya ditinggin baru evap ini bisa eshing. Jadi ini ketahuannya ini kalau pres balik seperti ini untuk pengetahuan Anda ini. Saya akan kurangin menuju misalkan 20 ini. Ini masih di atas 20, saya akan kurangin lagi supaya ini 20 misalkan. Jadi ampere ini berapa? Dinginnya seperti apa? Kalau berkurang, ini berarti harus PSI-nya ini tinggi. Kan seperti itu. Saya kurangin dulu. Oke guys, sini tekanan PSI sudah di 18. Saya umum saja karena meteran ini manifold saya kan lebih tinggi. Artinya ini berarti 18 di bawah 18 karena vakum ini tidak mau mentok. Jadi ini bukan untuk patokan ini kalau saya. Filter anget, kapiler anget, sedikit anget. Di 20 ini ya, filter ini hangat, jadi press ini ke kondensor dan berakhir di filter, kemudian lari ke kapiler masuk ke evap. Oke guys, ini sudah pasti bisa diputuskan ini. Ini sudah bisa pasti diputuskan ini. Kalau yang namanya pres lemah, hasilnya ini, hasil dari saya uji ini bisa dingin, bisa eshing kalau di dalam kulkas. Kalau tekanan jarum PSI-nya ini tinggi 30 tadi, ini dinginnya menyengat, ya. Ini dikurangin standar 18, ini tidak dingin, berair. Jadi tidak bisa dingin yang maksimal. Artinya ini kalau pres lemah bisa dibaca. Tekanan jarum PSI ini tinggi. Ya, walaupun ampernya tetap rendah. Anget biasa saja ini. Tapi tentu ini tinggi di meterannya, PSI-nya. Ini sepele tapi ini penting untuk pengetahuan ini. Ini ada eshing, jadi kalau pasti saja, kalau misalkan tekanan ini 25 tertutup, ini sudah pasti eshingnya memang bisa ini, semuanya menyeluruh. Tapi kalau ini bisa dibaca walaupun dibuka, kalau tekanannya tinggi barusan ini bisa eshing banyak, kan ketahuan. Jadi bisa dingin tapi ternyata tidak maksimal. Harus tekanan freon ini lebih tinggi dari biasanya. Kalau misalkan Anda mengalami isi freon
30-35 ini baru dingin satu pintu. Berarti ini sama. Kasus ini sudah pasti pres lemah ini. Ampernya seperti itu. Mudah-mudahan ini sempurna untuk Anda pengetahuan yang luar biasa dari Jak Volta. Malam guys.